Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Nur Alam Windu Kuncoro, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching. Saya bertindak sebagai coach dalam hal ini dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menikmati apa yang akan saya lakukan dalam proses coaching kali ini. Selamat sore Pak Nur Alam. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Ya, Pak Nur Alam. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa bertemu kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Nur Alam. Lagi apa ini? Ini saya kan ikut guru penggerak Pak. Oh, ya, gitu. baru mengerjakan tugas-tugas itu Pak. Ya. Ini Pak Nur Alam kira-kira longgar gak ya kalau kita ngobrol-ngobrol ini Pak? Oh iya, alhamdulillah ini saya lagi longgar dan bisa diajak dialog sebagai teman sejawat. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan Pak Subaghi yang bisa disaringkan, diobrolkan. Dari situ nanti mungkin Pak Subaghi ada sesuatu hal yang disampaikan. Ini Pak Nur Ya. Alam. Saya kan ikut guru penggerak Ya, dan kebetulan saya guru kelas 5 Pak, guru kelas. Jadi guru kelas 5 ya. kelas 5 kan pembelajarannya full Pak itu Ya, Pak. ya. Paling yang nggak ada ya cuma agama sama olahraga istilahnya. Iya, itu. iya. Nah ini yang jadi masalah saya itu ngerangkap sebagai guru kelas, sebagai guru penggerak, tambah lagi satu saya megang operator dapodik. Waduh. Nah Iya. ini saya tugasnya keteteran Pak. Iya, iya. Tugasnya keteteran terus sering ditagih fasil. Paling lambat ngumpulin tugas ini kok nggak ngumpulin sendiri Ya, di Japri gitu Pak. Iya. Nah ini Ya. masalah saya itu Pak. Oh iya. Ya. Minta tolong ini gimana ini biar bisa Ya. terselesaikan. Oke, saya yang pertama apresiatif apa yang sudah dikemukakan Pak Subaghi, Ya. mengapresiasi sebagai satu guru yang luar biasa dengan kesibukan yang luar biasa. Itu tandanya bahwa apa yang sudah menjadi kegiatan Pak Subaghi itu adalah kegiatan yang berguna bagi orang lain. Terlepas yang di lapangan seperti apa tadi yang disampaikan, kok sekiranya banyak hal yang sekiranya itu perlu untuk diatur beberapa hal supaya bisa berjalan semua. Tadi Pak Subaghi merasa kewalahan dari apa yang sudah disampaikan. Itu saya ingin bertanya dulu ke Pak Subaghi, dari apa yang sudah disampaikan itu Pak Subaghi punya tujuan apa sehingga masalah ini dikemukakan kepada saya? Mungkin bisa disampaikan dulu. Ya, ini Pak, tujuan saya ya bagaimana caranya ini semuanya berjalan. Jadi di guru penggerak lancar, nggak keteteran. Ya. Di dapodik juga bisa selesai. Guru kelas sebagai guru juga berjalan gitu. Kalau ini salah satu yang saya tonjolkan, lah yang ini nggak Pak. Nggak jalan, Ya. makanya kalau bisa ya ini ya Semua tujuan berjalan. saya. Semua berjalan Ya. lancar, nggak ada kendala gitu Wah, Pak. ideal sekali kalau gitu. Nah mungkin ini ya masalah waktu Pak yang Oh jadi ini. gitu ya. Ya. Tapi mungkin lebih spesifik karena kita bertemu yang ngobrol-ngobrol. Tujuan yang tadi sekiranya secara umum seperti itu, lebih khusus lagi Pak Subaghi ingin sesuatu kan yang didapatkan Ya. dari saya. Ya. Iya kan tentunya. Ya. Karena ini nggak mungkin nih Ya. ketemu saya hanya sekedar curhat saja. Kan Ya. seperti itu. Bisa disampaikan lagi lebih jauh. Kalau lebih spesifik mungkin ini ya bagaimana cara bagi waktu itu aja Pak. Bagi waktunya aja dulu. Intinya itu. Ya. Oh iya. Dari Ya. 3 permasalahan tadi saya. Ya, jadi kalau apa yang sudah disampaikan, mengisi waktu dalam hal ini beraktivitas, Ya. melakukan kerja lah, ya kan. Mungkin yang lainnya juga sama, tapi tidak disampaikan ke saya. Tapi karena Pak Subaghi sudah menyampaikan dalam waktu Pak saya manajemen lah. Ya. Mungkin bisa dirinci apa ya Ya. jadi kendala seperti Ya. itu. Gambarannya seperti apa? Ya, karena waktunya kan sama Pak ini, Ya. 24 jam. Ya. Nah, sedangkan saya tadi harus mengerjakan tugas guru penggerak yang lumayan banyak tadi.
kemudian dapodik ini nyamanya sekolah Pak, nanti kaitannya tunjangan profesi, sertifikasi guru tidak dikerjakan ya terbengkalai. Satu lagi guru kelas ngajar kalau pagi ini. Iya. Nah kalau pagi ngajar, kalau malam itu kadang ruang kolaborasi dan sebagainya Banyak sekali. pula Ya. ini. Nah ini saya gimana caranya Pak ini biar waktu saya efektif Pak ini? Jadi luar biasa ya Pak ya. Ya. Sudahlah guru penggerak, dapodik, guru Ya. kelas Ya. dengan kondisi yang seperti itu. Sementara di rumah juga ada tanggung jawab Ya. kan, punya Sama istri, anak, punya istri. anak, terus Ya. kemudian habis di jalan juga, Ya. kemudian harus berbakti waktu. Ya, tentu Pak Subaghi ingin kan berhasil supaya Ya, kemudian betul, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan tadi. Jadi sebenarnya kita yang bisa mengatur waktu itu, karena masing-masing juga punya kesempatan yang sama, Ya. punya masalah yang mungkin dari sisi bentuk berbeda-beda, tapi rata-rata sama lah. Semua orang juga butuh untuk mengatur seperti itu. Ya. Kalau dari sisi kesempatan itu ya, Ya. itu apa yang Pak Subaghi itu bisa manfaatkan dari kondisi seperti itu kan bisa nih masih ada kesempatan kan, supaya kemudian dari masalah-masalah itu sebenarnya ada sesuatu loh Pak yang bisa saya manfaatkan begitu supaya masalah tadi tidak ada begitu. Ini Pak, kesempatan memiliki satu teman ya yang saya ajari, kemudian dia mulai mengerjakan ini mungkin berjalan Pak. Karena anak-anak muda guru baru sekarang kan pinter IT, menggunakan komputer. Nah ini mungkin beban saya kan agak berkurang satu ini. Ya kalau guru kelasnya ini ya tidak bisa dilepas Pak. Ini guru kelas, jadi pagi sampai siang Pak. Ya mungkin di sela-sela ngajarkan kadang ada jam kosong. Ada jam kosong nanti bisa saya gunakan untuk membuat tugas, mengerjakan tugas-tugas guru penggerak itu. Kalau dapodik ini rencana saya mau saya dialihkan ya? Ya tidak dialihkan 100%, tapi ada yang saya ajari. Di-sharing. Nah nanti biar ada yang bantu saya lah gitu. Nanti kalau saya lepas malah kacau nanti datanya sekolah itu. Karena 100%, tapi ini Pak. Vital sekali kan dapodik karena itu nyawanya sekolahan ya. Betul. Begitu. Kaitannya dengan sertifikasi juga. Nyawanya guru kalau itu ya. Luar biasa sekali. Jadi itu bagus Pak. Saya juga mengapresiasi dari apa yang sudah menjadi gambaran. Sebenarnya masih ada loh di tengah-tengah kendala, di tengah-tengah kondisi situasi sulit itu masih ada kesempatan yang bisa digunakan kan seperti itu. Nah dari sisi posisi seperti itu Pak Subaghi kan tahu nih kan masalahnya seperti itu. Terus kondisi idealnya itu kemudian juga tahu gitu. Hal yang diinginkan itu sebenarnya seperti itu Pak gitu kan seperti itu. Kalau dari sisi kita memberikan skor nih ya kan, kondisi idealnya kan 10 nih. Nah sekarang ini Pak Subaghi dalam menilai kondisi yang sekarang ini dialami Pak Subaghi itu dikasih skor berapa kira-kira? Kalau saat ini ya yang sedang saya alami ini mungkin 5 atau 6 Pak. 5 atau 6 ya. Dari idealnya pekerjaan ketiga-tiganya jalan semua ini. 5 atau 6. Ya 6 gitu aja Pak. 6 ya? Ya dari 10 Pak. Oh dari 10 ya kan. Itu. Untuk mencapai 10 itu kan butuh proses kan Pak Subaghi. Tapi karena sudah teridentifikasi tadi sudah memberikan nilai 6 itu suatu kelebihan menurut saya. Karena tahu posisi Pak Subaghi ini dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga Pak Subaghi tahu sebenarnya posisi dirinya itu sejauh mana. Oleh karena itu maka Pak Subaghi tahu nggak punya kekuatan untuk mencapai nilai yang ideal tadi. Kekuatan kalau saya ini Pak. Jadi kalau di kelas, kelas itu kan kebetulan guru penggerak kan banyak metode baru-baru ini. Betul ya. Nah, kekuatan saya di kelas itu anak-anak senang dengan saya. Gitu. Pelajaran menarik. Tidak ada kendala kan. Kemudian kalau dari segi dapodik, insya Allah saya komputer itu jadi operator udah 10 tahun lebih Pak, lancar itu. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Masalah sinkron data dan sebagainya tidak ada masalah. Sudah terbiasa. IT, jam terbang juga tinggi gitu ya. Kalau di guru penggerak kekuatannya ya mungkin ini ya. Lebih duluan. Saya aktif dalam rukol, dalam ini aktif. Tugas-tugas
saya kerjakan sesuai rubrik, sesuai ini, nggak ada yang melenceng Pak. Iya. Ya cuma dalam waktu ini kadang telat due date-nya Pak. Oh. Sebenarnya pekerjaan saya fasilitator mengomentari kerjaannya bagus ini. Ya sayangnya due date-nya lewat karena nggak bisa bagi waktu Iya, itu pengaruh ke skor ya. Iya. Iya, iya, Itu iya. Pak. Iya. Kekuatannya di situ Pak. Iya. Tapi kan di tengah kondisi yang seperti itu kan masih ada juga kan peluang atau kemungkinan yang bisa diambil supaya kemudian itu semua bisa berjalan secara optimal. Tetap ada aja kesempatan dan tinggal pinter-pinternya kemudian Pak Subaghi itu mengambil kesempatan atau peluang itu supaya kemudian semua bisa berjalan begitu. Artinya kan tadi sudah ada nih, ada peluang, ada guru yang begini dan begitu. Kira-kira gambarannya bagaimana coba? Peluangnya lagi. Iya, iya. Peluangnya lagi. Nah, nanti kalau di kelas itu anak-anak enjoy dengan saya dan itu karena tugas utama tidak bisa saya tinggal Pak. Ya, nilai lebihnya ya. Ya, mungkin cuma memodifikasi pembelajaran aja biar lebih aktif lagi. Iya. Kemudian kalau di Dapodik itu peluang saya ini tadi, semoga guru baru tadi Ya, bisa mengimbangi kemampuan IT saya akhirnya sedikit berkurang Pak. Iya. Nah ini kemudian untuk guru penggerak, nah ini tugas kan harus saya kerjakan sendiri, nggak bisa saya nyuruh orang untuk kerja tugas. Nah ini mungkin saya bisa melanjutkan lagi di malam hari mungkin. Oh, masih ada ya? Saya habis kerja ini mungkin malam hari bisa lembur. lelean kerjain tugas itu Pak. Oh iya. Pakai Canva itu. Oh itu belum dicoba ya? Nah, biasanya sampai sore aja. Oh, malam gitu. Ya tidur. Itu. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Maka Pak Subaghi sudah bisa memetakan kondisinya, bisa memetakan peluangnya, bisa memetakan kesempatannya. Tapi tentu ada dong hambatan kan begitu ya? Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya mungkin sekiranya dari peluang dan kesempatan itu masih ada juga loh hambatan. Iya, yang itu perlu diantisipasi supaya kemudian dengan pemetaan seperti itu kita mengetahui posisi diri kita. Kira-kira kalau dari sisi hambatan, gangguan, tantangan atau bahkan ancaman begitu, itu supaya tidak muncul atau bisa diantisipasi itu seperti apa Pak? Hambatan kalau saya bisa ini ya jelasin hambatan terbesar itu ya diri saya sendiri Pak. Nek tiba males ya sudah, males sampai nggak dikerjain semua malahan. Ya. Paling yang dikerjain cuma ngajar tok Pak. Ya. Itu hambatan dari diri. Kemudian hambatan berikutnya kalau ini Pak di rumah kadang-kadang internetnya yang nggak jalan. Nah ini jadi hambatan terbesar ini, ngerjain Dapodik ya pakai internet. Canva guru penggerak itu ya pakai internet. Nah ini hambatannya di situ Pak. Nah, mungkin satu lagi hambatan ini kalau di rumah diganggu anak saya. Lagi ada lagi ya. Ya. Iya betul. Tapi istri nggak mengganggu kan? Laptopnya gantian dengan saya. Iya rebutan. Jadi ini Pak, jadi gangguan lagi Pak itu. Iya tambah lagi begitu ya. Tapi mungkin perlu strategi gitu ya. Kalau kemudian dari hambatan itu muncul bisa diantisipasi seperti itu. Ada jam malam nih, ada lembur, ada jam tambahan. Terus kemudian nanti di rumah ada gangguan, tetap ada juga. Tapi kan mesti kan ada solusi kan. Ya sesulit apapun, sehebat apapun hambatan, tantangan itu pasti ada solusi kan seperti itu Pak Subaghi. Mungkin Pak Subaghi punya solusi dari hambatan-hambatan yang tadi ada. Solusi gitu. Kalau internet ini Pak, internet ya mungkin ya harus pasang wifi Pak. Mau nggak mau ya, kebutuhan yang mutlak kalau itu ya. Pasang wifi di rumah itu mungkin lebih kerjaan lancar, nggak lemot lagi, kerjain Dapodik lancar, ngerjain guru penggerak lancar, semua lancar. Ya lancar gara-gara internet. Kemudian hambatan berikutnya, ini yang anak saya tadi ini, ini mungkin karena anak saya kurang disiplin Pak. Jadi ketika
belajar. Iya. Nah, ini ngerebut laptop saya, alasannya belajar nih nggak tahu yang dilihat. Nah, ini ketika belajar harus dikondisikan itu. Iya. Betul-betul belajar, jadi laptopnya bisa saya gunakan. Iya. Nah, itu perlu pengondisian anak saya itu. Kemudian hambatan lagi, apa Pak satu tadi Pak ya? Iya. Laptop ini Guru penggerak guru tugas. penggerak tugas Kalau ya. dapodik Dapodik nggak ada hambatan Pak. nggak ada Itu, hambatannya, ya, tetap jalan cuma aja. internet tadi hambatannya ya, tadi sudah pasang web. Iya, Gitu. iya. Nah, nanti kalau dapodik kan misalnya saya pas tugasnya banyak, ya tadi saya serahkan ke teman yang tadi. Guru-guru baru itu kan potensial Pak. Iya, iya. Artinya, itu Pak. Ya udah, jadi Pak Subaghi sudah ada gambaran ya, Ya, dari jadi, Pak, awal pembicaraan sampai di sini tadi. Ya, tadi di awal ya kebingungan Pak, karena saking banyaknya kerjaan malah tidak dikerjain semua ini. Iya, jadi sudah mengidentifikasi dari masalah-masalah yang ada, memetakan, terus kemudian kira-kira peluangnya apa, solusinya seperti apa, sampai hambatan. Kalau itu hanya sekedar wacana, ya kan menjadi wacana begitu. Ya. Maka kita butuh rencana aksi kan Pak, Iya, Pak Subaghi. Jadi dalam waktu yang kurang lebih tidak lama ini ya. Ini kan tadi Pak Subaghi sudah punya tujuan nih, iya kan? Ya. Ini Pak Subaghi bisa nggak merencanakan rencana aksi supaya tujuan tadi bisa tercapai, begitu? Oke. Rencananya karena ini mendesak Pak, semuanya mendesak. Guru penggerak itu harus Segera. segera upload juga. Iya. Ya, kalau bisa nanti sore atau kemudian kalau pembelajaran di kelas ini nanti biar saya nggak terlalu capek Pak. Iya. Ini kan anak-anak belajar yang menyenangkan, jadi guru nggak banyak bicara Pak nanti. Nah, dengan permainan dan sebagainya itu di kelas. Itu mungkin kalau di waktu ngajar itu 2-3 hari juga. Cukup ya? Ya, 2-3 hari, dapodik 2-3 hari untuk melaksanakan ini. Kalau di guru penggerak memang nanti malam harus segera saya eksekusi itu. Oh, nggak bisa ditunda? Iya, karena nanti dudet lagi Pak. Iya. Ada lagi gitu ya. Kerjaannya menumpuk nanti. Ya, wah luar biasa Pak Subaghi, banyak sekali ini harus keren. Tapi kan ada prioritas ya. Ya. Mana dulu yang sekiranya itu penting atau semua penting atau gimana? Ya, kalau prioritas dari 3 tadi Pak, Iya. yang segera saya selesaikan ya 1 di ngajar dulu. Oke. Soalnya tugas utama saya ngajar. Jadi Iya, ini iya. waktu ini nggak bisa diganggu Pak. Iya. Kecuali kalau itu jam kosong. Oh, Jam kosong bisa saya gunakan untuk mengerjakan guru penggerak. iya, Tugas-tugas guru penggerak. Satu lagi dapodik. iya, Nah, jadi urutannya itu Pak, Iya. prioritas saya. iya. Karena kalau saya memprioritaskan dapodik nggak ngajar lah, kan kacau ini. Iya. Sebagai guru ya prioritas pertama ngajar itu. Ngajar dulu ya. Ya, waktu itu. Utama. Tugas utama. Iya. Kalau kemudian dengan kondisi seperti itu banyak kemudian agenda harus memprioritaskan. Pak Subaghi punya strategi nggak kira-kira dalam menjalankan apa yang ada dalam benaknya Pak Subaghi dari gambaran tadi? Ya, kalau strategi mungkin ini Pak, kuncinya menurut saya nggak nunda pekerjaan. Oh, gitu langsung Ya, ya. ketika ditunda, Iya. besok kan numpuk Pak akhirnya. Oh iya. Numpuk akhirnya dudet semua. Nggak selesai malahan. Terus dapodik nggak dikerjain. Nah, besok waktunya sinkron. Ya. Nah, ini belum beres sekolah. Ini akhirnya ditagih. Tagih kepala sekolah, "Piye Mas, dapodikmu ra kok garap." Ya, Nah, ini. padahal nasibnya orang. Ya, ini kuncinya nggak nunda kerjaan Pak. Saya itu ya. Harus segera. Ya. Iya, benar. Kalau dari sisi jangka waktu kira-kira Pak Subaghi perlu berapa lama dari apa yang sudah menjadi agenda pekerjaan dan segera harus diselesaikan tadi? Ya, kalau waktu mungkin dalam waktu seminggu ini Seminggu. udah beres semua. Clear ya. Jadi saya sudah bisa menata waktu. Iya, Jadi, iya. mana yang untuk pembelajaran, Iya. mana yang dapodik, mana yang guru penggerak. Iya. Jadi minggu depannya itu sudah lancar Pak, Iya. nggak ada hambatan. Ya. Ya, memang ya kan butuh proses ini ya. Iya, Seminggu ini perlu ini Pak. Nah, nanti saya seminggu kita ngobrol lagi Pak. Kalau siapa tahu saya bingung lagi. Oh iya, oke deh siap kalau begitu. Tapi kan
mestinya ada parameter ya Pak Subaghi, ada ukuran atau standar supaya kemudian kita tidak salah melangkah dalam hal ini. Sudah dilakukan, sudah ditemukan masalahnya, sudah diselesaikan, tapi kok nggak istilahnya nggak sembuh-sembuh begitu ya. Pak Subaghi punya nggak kira-kira ukuran dalam mengukur bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Subaghi ini sudah benar tepat? Nah ini nih langkahnya harus gini, kalau nggak gini nggak bisa, dan selesai tuntas begitu. Ya, ukuran saya gini Pak, jadi di grup penggerak kan ada jadwal itu. Yang pertama, kalau tugas guru penggerak itu tidak lebih dari due date. Ini saya kerjakan, malam diupload, besok due date aman. Nah ini. Kemudian kalau dapodik itu biasanya sebelum pencairan TPG itu kan harus sinkron dulu ya. Nah ini kerjaan-kerjaan datanya ini segera saya input. Jadi sebelum terbit SKTP, dapodik sudah saya sinkron. Jadi nggak ada tagihan dari buku kepala, nggak ada tagihan ini. Kemudian kalau di kelas karena tugas utama, jadi saya mengajar tanpa mengurangi hak anak. Jadi tetap mengajar dengan sepenuhnya Pak. Walaupun ada kesibukan seperti itu, tetapi kan kadang ada jam kosong ini. Jam kosong ini bisa saya gunakan untuk istirahat atau melanjutkan tugas-tugas yang tadi. Gitu Pak. Kira-kira gitu. Itu kan strategi yang tidak semua orang juga bisa kan menentukan. Kalau kemudian masalahnya sedemikian banyak, menumpuk, ada peluang, harus segera mana dulu yang harus selesaikan. Maka kan kalau sekiranya nih masih ada gangguan kan, tetap harus diatasi kan Pak Subaghi. Nah itu kalau menurut Pak Subaghi bagaimana supaya kemudian Pak Subaghi tetap survive untuk bisa mengatasi gangguan tersebut. Ya mungkin gangguan itu tidak terkira atau insidental lah. Dalam hal ini kejadian yang tidak terduga, tidak menurut apa yang ada di menurut kok muncul ya kan seperti itu. Bisa dijelaskan coba. Kalau ada gangguan saya butuh rekan Pak. Gitu. Mungkin ada rekan yang mengingatkan. Saya kan kebetulan punya tim. Enggak, punya teman dekat. Gitu. Sama-sama guru penggerak. Nah ini mungkin tak kayak tugas suruh jawel saya. Misalnya Pak iki kok garap loh, mana ini? Nah, saling ngingatin Pak. Gitu. Enak kalau punya teman gitu ya Pak Subaghi ya. Nah nanti kalau masalah di kelas itu yang ingetin kan buku kepala. Langsung sama dapodik langsung ditegur, kok garap. Kok kosong kelasnya nggak ngajar. Mungkin ada yang jaga komitmen Pak. Kira itu. Kalau kalau tadi kalau kondisi seperti itu memang apa ya, ketat sekali ya menurut betul Pak. Jadi semuanya dalam kontrol ketat, ada buku kepala, ada teman, ada ini due date dan sebagainya seperti itu. Nah luar biasa. Jadi dari pembicaraan awal sampai yang sekarang ini kita bicarakan itu saya memiliki kesan Pak Subaghi ini luar biasa. Tapi kan kesulitan bagi waktunya tadi Pak. Jadi kalau masalah waktu jawab begitu Pak Subaghi. Jadi sudah diaksikan, tapi kalau berjalannya itu ya gitu-gitu saja tanpa tanggung jawab kan ya sama saja kan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab Pak Subaghi bagaimana bisa menjawab pertanyaan saya, komitmen yang bisa menjaga supaya dari rencana aksi itu bisa terjaga komitmennya. Jadi kan punya komitmen nih, punya kan? Kalau enggak ya pasti ya sama saja lah seperti itu. Komitmennya gini Pak. Menurut saya komitmen yang paling ampuh itu dari diri. Dari sendiri. Nah, jadi yang pertama saya harus memahami jadwal ini ya. Jadwal kan ada tanggal-tanggalnya. Banyak sekali. Nah, kemudian ngajar juga ada kalender akademik gitu ya. Kemudian di dapodik tadi harus tanggal sekian harus sinkron dan sebagainya. Dengan berpedoman di jadwal ini nanti saya bisa berkomitmen Pak. Jadi saya akan mengingatkan diri saya sendiri, pokoknya sebelum tanggal sekian saya harus melakukan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bantuan rekan. Ini sangat penting. Bantuan dari Pak Nur Alam juga ini nanti untuk mengingatkan saya. Nanti jadwalnya mau saya tempel di meja saya, jadi tiap hari saya lihat. Ini waktunya mengerjakan dekon. Nah, aku segera burung. Nah, ini kan nanti ingatkan diri saya sendiri. Komitmennya pada berpedoman di jadwal. Betul.
gitu Pak. Menurut Iya, saya iya. gitu. Iya. Kira-kira nih, kan nggak mungkin Pak Subaghi itu bekerja sendiri ya. Ya, ya. Karena sebagus orang, Ya. sebaik orang kalau kemudian dia itu berjalan sendiri kan rasanya juga ada sesuatu yang kurang begitu. Ya. Menurut Pak Subaghi ada nggak teman yang sekiranya bisa diajak kerjasama, bisa membantu dan bisa meringankan apa yang menjadi persoalan bagi Pak Subaghi tadi? Ya. Kira-kira siapa Pak Subaghi? Ya, nanti kalau rekan yang membantu, yang pertama kalau di pembelajaran di kelas, nah ini kebetulan ada guru baru. Guru Ada ya? baru itu belum memiliki kelas Pak. Oh Nanti gitu. mungkin ketika jam-jam yang saya Rawan. full, Ah. nah ini kan saya bisa istilahnya memberi tanggung jawab pada dia untuk bantu saya di pembelajaran di kelas Pak ini. Iya, iya. Kemudian untuk dapodik itu tadi saya ada guru baru yang pinter IT itu nanti saya latih lah Optimalkan, istilahnya, ya. nanti biar bisa bantu saya. Mm-mm. Kemudian satu lagi yang guru penggerak. Nah, kebetulan di sekolah ini ada rekan yang ikut guru penggerak juga. Iya. Nah nanti untuk tugas kan bisa sharing-sharing, Kolaborasi ya, ya. kolaborasi. Iya. Bukan turunan ya Pak, kolaborasi. Nanti bisa saling bantu gitu. Nanti Iya, kalau iya. saya kurang jelas di ini lah, mungkin sini akan lebih lancar Pak. Nah lebih lancar. Soalnya saya sudah punya poin-poinnya dulu Iya. gitu. Tapi Pak Subaghi nggak merasa itu kira-kira gambarannya itu tindak lanjutnya seperti apa Pak Subaghi? Ya, tindak lanjut setelah percakapan Iya, ini Pak ya. iya. Ya nanti malam Iya. malam saya sudah mulai bekerja Pak. Nanti malam saya mengerjakan yang guru penggerak itu, Iya. cicil ya. Tadi Iya. kan biasanya saya malam nggak ngerjain. Ini nanti saya coba latih nanti malam mengerjain, tapi nggak sampai larut malam Pak. Ini Iya, kan iya. baru awal-awal. Iya. Kemudian nanti besok paginya lagi tidak lanjut saya langsung komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat tadi yang rekan yang baru tadi. Iya. Boleh nggak saya misalnya minta bantuan rekan yang ini pinter IT tadi Iya. seperti itu. Kemudian yang di kelas saya akan merubah metode agar lebih menarik Pak. Jadi anak-anak dalam mengajar itu enjoy Iya. dan tidak memberatkan saya. Iya, iya. Saya rasa langsung saya Aksi eksekusi, saja ya. eksekusi nanti sore langsung ini. Nggak nunggu-nunggu ya. Ya, soalnya semuanya dikejar ini Pak. Oke deh kalau Dikejar begitu. duduk, ya. Ya, semakin cepat semakin baik untuk kemudian dari Ya, apa yang sudah betul, Pak. disampaikan. Baik, Pak Subaghi ini sebagai satu ikhtisar Ya. dari apa yang kita bicarakan. Ya. Itu Pak Subaghi ada perbedaan nggak dari yang semula tadi belum disampaikan dan Ya. setelah disampaikan kira-kira ada perasaan seperti apa? Ya, tadi di awal saya kan nggak punya solusi Pak. Masih Geram adanya masalah dan saya harus menyelesaikan dengan cara apa ini? Iya, Saya bingung. iya, iya. Kebetulan tadi Pak Nur Alam pas nyantai-nyantai Longgar. di kantor ini saya hampiri kok saya coba curhat kok ada gambaran gini Pak. Jadi saya memang harus segera beraksi, membagi waktu dan juga tugas itu harus dikerjakan dengan orang lain. Insya Allah sudah ada sedikit-sedikit ini Pak, gambaran untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Iya, iya. Iya, berarti ada sesuatu pencerahan ya. Betul, Pak. Ada sesuatu apa namanya? Iya. Before afternya tetap ada ya. Betul, ada. Ada perbedaan, ada Ya. diferensiasi ini. Ini gini, saya rasa sudah cukup Pak. Cukup, Ini sudah ya. ada masukan dan saya terima kasih ke Iya, jenengan iya, ini. iya. Tanpa jenengan saya benangnya kusut Pak ini. Nggak bisa terurai. Ya sama Alhamdulillah ini saja. Ketemu ada sedikit-sedikit pencerahan. Alhamdulillah. Terus nanti sore, nanti malam langsung saya eksekusi. Oke. Besok pagi juga langsung saya ini yang dapodik saya sama teman itu. Oke. Jadi ada pembagian tugas di situ Pak. Ya. Jadi saya tidak bekerja sendiri Oke. dan semuanya berjalan. Gitu Oke, Pak Nur Alam. Jalan. Ya, saya rasa sudah cukup Oke, ini. oke. Terima kasih Pak ya Oke, waktunya. terima kasih. Nanti Ya. kita ketemu lagi Ya, seminggu ya, lagi nanti ya. seminggu lagi nek Oke. masih buntu lagi Sharing-sharing. saya Oke. tanya Hasilnya lagi. gimana? Saya Ya. tunggu loh Pak Subaghi. Oke, oke. Terima kasih. Ya, ya, Oke. ya, Pak. Berapa deh Pak? Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi video praktek coaching yang telah kita ikuti bersama. Banyak sisi-sisi positif yang kita dapatkan dan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari praktek supervisi ini. Nanti akan kita ikuti video-video selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam guru penggerak.